Untuk hutang di bawah 1 juta banyak sekali yang sudah auto lunas. Banyak sekali yang dihapus bukukan sama pinjol-pinjolnya. Kalau ada yang tanya, ini untuk pinjol yang galbe berapa lama Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan dan kelancaran serta kemudahan dalam segala urusan apapun di hari ini, di hari keberapa ya? Hari Senin, Selasa, Rabu, hari ketiga kerja. Semoga kalian tetap diberikan kelancaran, kemudahan. Dan yang sedang dalam kesulitan, saya doakan semoga kalian dipermudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang pinjol-pinjol dengan ciri-ciri seperti ini sudah auto lunas. Nah, seperti apa ciri-cirinya? Saya akan informasikan kepada kalian. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya sudah informasikan kepada kalian ada beberapa pinjol-pinjol yang auto lunas menggunakan asuransi. Nah, kali ini saya akan memberikan juga informasi tentang pinjol-pinjol yang auto lunas juga tanpa menggunakan asuransi. Sebelumnya saya informasikan ada beberapa pinjol yang memang dikategorikan memiliki asuransi kredit. Ada juga yang tidak. Karena kalau untuk membayar premi asuransi itu kan tidak sedikit, pasti nilainya banyak, otomatis akan mengurangi pendapatan dari pinjol-pinjol yang kelas menengah ke bawah. Nah, di sini saya informasikan beberapa ciri-ciri pinjol-pinjol yang sudah auto lunas, tidak usah kalian bayarkan lagi dari pertama awal kalian galbay. Ya, misalnya hari ini jatuh tempo, berarti dari hari ini pertama tidak usah langsung dibayarkan lagi, karena ini sudah auto lunas, sudah akan lunas dengan sendirinya sekalipun terorannya akan datang kepada kalian. Pinjol-pinjol dengan ciri-ciri seperti ini rata-rata hampir tidak ada DC lapangannya, otomatis dia akan bisa mengcover dirinya sendiri. Dan kalian yang mungkin punya galbay di beberapa aplikasi, saya yakin pasti banyak sekali di sini yang galbaynya tidak hanya 1 atau 2 aplikasi, lebih dari 4 aplikasi banyak. Jadi pinjol-pinjol dengan ciri-ciri seperti ini tidak usah kalian bayarkan dulu. Duluankanlah yang mungkin ada di lapangannya. Kemudian yang memang masuk ke dalam Srik OJK, yang masih peduli dengan Srik OJK ya. Kalau tidak, udah abaikan saja. Terus yang ketiga, yang terorannya sampai ke kantor kalian. Kenapa saya kategorikan untuk terorannya datang ke kantor kalian? Karena saya tahu untuk mencari pekerjaan saat ini sangatlah sulit. Jadi saya minta kalian jangan buru-buru untuk resign. Cobalah untuk menyelesaikan mana yang datang ke kantor dulu ataupun yang lapor ke kantor dulu, dan mana yang bisa kalian sisihkan. Saya banyak sekali terima teman-teman yang WA ataupun DM ataupun ya yang komen-komen di YouTube, TikTok ataupun di Instagram saya mengatakan dia harus resign karena nggak sanggup lagi dengan teroran DC-nya. Dan sekarang kondisinya sedang terlilit ekonomi. Jadi saya tidak mau itu terjadi juga kepada kalian, karena kondisi ekonomi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja ya. Jadi bertahanlah dengan apa yang kalian punya saat ini, gitu teman-teman ya. Oke, saya bacakan langsung saja ya. Untuk ciri-cirinya sekitar ada 4 pinjol yang mungkin akan saya jelaskan satu persatu. Dan kalau kalian menemukan di antara pinjol yang kalian galbaykan saat ini ada ciri-cirinya, langsung galbay, uninstall aplikasinya, kemudian mode pesawat HP kalian untuk beberapa waktu ya. Oke, lanjut saja. Yang pertama, sudah pasti pinjol yang auto lunas itu adalah pinjol ilegal. Nah, buat teman-teman semuanya, saya baru saja dapatkan seorang teman yang informasi ke saya mau bergabung ke grup. Ternyata setelah saya tanya ada berapa pinjol yang digalbaikan, dan dia tidak bisa membedakan mana pinjol legal dan mana pinjol ilegal. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau yang namanya pinjol ilegal, sudah pasti dia tidak akan masuk ke dalam 98 pinjol legal resmi ya. Bisa kalian cek sendiri, nanti pinjol legal resminya ada di websitenya OJK. Nah, lanjut lagi yang kedua. Ciri-ciri pinjol yang auto lunas itu adalah pinjol yang langsung auto transfer. Nih, banyak sekali yang DM ke saya ataupun yang komen di YouTube, Mbak, baru aja ngecek-ngecek limit udah ditransfer, Mbak baru aja masukin data udah ditransfer, Mbak baru aja ngecek aplikasinya udah ditransfer. Nah, kalau kalian menemukan pinjol yang seperti ini, jangan dibayarkan, jangan dikembalikan.
Nih, kadang-kadang orang-orang yang baru-baru telepon nih bingung, ya ampun langsung masuk ke dalam rekening saya harus apa ini ya? Sibuk langsung cari Instagramnya, sibuk langsung cari nomor telepon CS-nya, sibuk jangan cari aplikasinya, mau transfer, aku nggak mau nih, nanti aku sibuk disuruh bayar. Nah, jangan dikembalikan. Ya, saran dari saya, jangan dikembalikan. Kenapa? Anggap aja itu bansos. Kalian nggak ada tanda tangan elektronik, kalian tidak ada masukkan data-data lengkap. Ngapain dikembalikan? Kalau seandainya kalian telepon CS-nya bilang, ya udah transfer ulang lagi, saya akan hapus data-data kalian. Nah, jangan mau percaya, karena sudah banyak sekali kejadiannya. Ketika sudah ditransfer ulang, hutangnya tidak lunas, malah kalian makin diteror. Jangan mau ya, jangan mau seperti itu. Itu bukan kesalahan kalian, itu bukan kehendak kalian, itu bukan kemauan kalian. Jadi jangan takut kalau ada pinjol-pinjol yang mengancam, tidak usah dikembalikan, saya jamin 100% aman. Ya, kalau ada tanya, jadi gimana mbak uangnya bisa digunakan? Ya gunakan aja, siapa suruh juga transfer ke kita, kan kita nggak ada istilah lengkap, ya kan? Gitu teman-teman ya. Oke, lanjut lagi yang ketiga, pinjol dengan bunga yang sangat tinggi. Nah, ini buat teman-teman semuanya ya, perlu dibedakan antara bunga dan biaya admin. Saya pernah lampirkan kepada kalian, contohkan kepada kalian juga, pinjol-pinjol dengan bunga dan biaya admin yang tinggi. Rata-rata kebanyakan orang-orang tuh pada bingung. Mbak, saya baru aja galbay 200.000, tapi saya disuruh bayar sampai 1 juta. Nah, selain biaya bunga, ternyata di dalam pinjol itu terdapat juga dengan biaya admin. Nah, besaran biaya admin pinjol itu bervariasi tergantung perusahaan pinjol dengan jenis pinjamannya. Seperti tunaiku, biaya admin dan provisi. Provisi ini termasuk juga dengan pendapatan mulai dari 5% dari total pinjaman yang dipotong di awal. Ada kami, biaya layanannya 1,42% dari total pokok pinjaman. Go modal, biaya adminnya 0 sampai 3% dari total pinjaman. Investri, biaya platformnya 3% sampai 5% tergantung grade pinjaman. Selain biaya admin, pinjol juga mengenakan biaya lain seperti suku bunga, biaya keterlambatan, biaya pemberlian akun. Setiap perusahaan pinjol memiliki cara sendiri untuk menentukan besaran biaya pinjamannya. Nah, jadi kenapa biaya pinjol itu kalau kita galbaikan besar? Karena di dalamnya terdapat biaya-biaya ini, yaitu bunga, biaya keterlambatan, dan pemeliharaan akun. Nah, yang perlu kita perhatikan itu adalah bunga. Bunga itu tidak boleh lebih dari besaran pokok pinjaman kita. Kalau sudah lebih dari besaran pokok pinjam kita, udah nggak usah dibayarkan aja. Artinya sudah menyalahi dari aturan OJK. Nah, kalau yang model seperti ini bisa sangat aman kalian galbaikan, apalagi untuk hutang di bawah 1 juta. Untuk hutang di bawah 1 juta banyak sekali yang sudah auto lunas, banyak sekali yang dihapus bukukan sama pinjol-pinjolnya. Kalau ada yang tanya, ini untuk pinjol yang galbay berapa lama mbak? Kalau 1 bulan atau 2 bulan akan auto lunas nggak? Nah, jawabannya tidak. Yang biasanya dilakukan sama pinjol untuk auto lunas untuk hutang-hutang di bawah dari 1 juta itu biasanya galbaynya 1 tahun ke atas ataupun 6 bulan 8 bulan ke atas lah. Biasanya akan auto lunas sendiri. Gitu teman-teman ya. Nah, tapi itu saya tidak bisa pukul rata. Ada yang memang mereka dapat keberuntungan di auto lunaskan dan ada sebagian yang tidak. Nah, itu mungkin tergantung. Nanti tahun depannya lagi kita lihat ya. Biasanya di awal tahun ada program-program auto lunas seperti ini. Nah, coba deh cek slip OJK kalian. Gitu ya. Oke, lanjut lagi yang terakhir, yang keempat, pinjol yang sebar data dan intimidasi. Nah, kalau kalian sudah mendapatkan pinjol, baik itu legal ataupun ilegal, kalau ilegal sudah pasti sebar data ya, jangan bertanya lagi, mbak ilegal sebar data nggak? Saya jawab, iya, pasti akan sebar data. Kemana mbak? Seluruh nomor yang ada di HP kalian, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kalau nanti dia sampai ke sosial media, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Ya, tergantung dari kekuatan kalian. Kalau seandainya kalian sudah tahu itu ilegal, langsung saja tutup segala akses untuk sosial media kalian. Kalau yang ilegal bagaimana mbak? Nah, kalau yang ilegal sudah intimidasi dan sebar data, ini sudah menyalahi aturan dari OJK. DC hanya boleh menagih, bukan mengintimidasi ataupun mengancam ataupun sebar data. Itu tidak boleh. Ya, jadi kalau sudah ada yang seperti itu, sudah auto lunaskan saja. Nah, jadi buat kalian yang masih galbay, jangan khawatir, jangan takut. Kalaupun seandainya kalian mau menggunakan nama kalian untuk melakukan pinjaman ini itu, saya sarankan sebelum melakukan pinjaman 3 bulan sebelumnya, ceklah slip OJK kalian.
Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi mood booster buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.